sebenarnya brain fog. Oh, oke. Somehow ya ada ya beberapa kasus ketika orangnya terinfeksi sembuh, dia jadi sulit untuk berkonsentrasi. Kita bisa deteksi kalau N-nya positif, SG-nya nggak ketemu. Oh, oke. Ya, orang sebut dia virus siluman. Kenapa orang menyebutnya BA2 itu virus siluman? Karena satu, ada masyarakat berpendapat ya nanti aja vaksinnya vaksin alami saja waktu ketemu virus COVID yang beneran ya. Itu makanya tujuan daripada vaksinasi itu seperti itu ya, untuk membangun kemampuan untuk tubuh punya memoris untuk bisa mengenali virus itu, kemudian membangun sistem imunitas tubuh untuk siap ya kalau ketemu virus yang beneran ya. betul, Supaya yang tidak yang tadi dokter sampaikan itu seperti inflamasi yang berkepanjangan itu tidak terjadi ya, Dok ya. Betul Pak Feli. Karena memang waktu awalnya orang berpikir-pikir ya, terutama ketika orang membahas soal konsep herd immunity ya, immunity massal ya. Orang pikir ya udahlah, ngapain harus vaksin, tunggu aja sampai terinfeksi kan. Permasalahannya adalah vaksin di satu sisi udah teruji keamanannya, ya boleh dibilang sangat aman ya, vaksin yang ada sekarang yang sudah disetujui oleh WHO atau bahkan FDA ya. Pemberian vaksin ya kadang akan menimbulkan KIPI, betul, karena vaksin gimana pun juga kan obat. KIPI kejadian efek samping ya, Dok ya. Kejadian efek samping. Vaksin kan satu bentuk terapi seperti obat. Kita berikan obat juga ada resiko efek samping. Ya kan? Minum paracetamol aja kalau minum lebih dari 6 gram juga ada resiko merusak hati. Ya kan? Vaksin, memberikan vaksin tetap pasti akan ada resiko menimbulkan efek samping yang kita sebut KIPI, kejadian ikutan penyerta dari imunisasi. Ya. Namun yang perlu dipahami ya oleh viewers, oleh yang menonton acara ini adalah bahwa KIPI yang muncul oleh vaksinasi COVID itu umumnya ringan. Ya, satu umumnya ringan. Dua, umumnya dalam beberapa hari akan hilang dengan sendirinya, sembuh dengan sendirinya. Ada 1-2 kasus memang terjadi ketika divaksin terus dihubungkan dengan pasiennya mengalami reaksi alergi yang sangat berat, terus mungkin sampai meninggal. Memang kita mendengar kabar seperti itu. Ya. Namun ketika kita menaruh kembali dalam perspektif ya, jumlah kasus seperti itu dibanding dengan jumlah yang tidak mengalami kasus itu setelah divaksin, ini kan perbandingannya boleh dibilang sangat jauh ya. Iya. Ya, angka insidensi timbul reaksi peradangan atau reaksi alergi yang berat karena vaksinasi itu mungkin boleh saya bilang mungkin di bawah 0,1%. Ya, artinya dari 0,1% ya. Artinya dari 1.000 orang mungkin cuma 1 ya. Iya, atau mungkin lebih kecil lagi. Ya. Kadang orang menghubungkannya dengan 1 dalam 100.000. Jadi tergantung efek samping berat seperti apa yang disasar ya. Kayak yang tadi saya bilang 1 atau 2 dari 100.000 itu biasanya terkait dengan efek samping peradangan jantung. Peradangan jantung. Myokarditis karena orang yang menerima vaksin Pfizer ya, yang berbasis mRNA itu ya. Tapi walaupun bisa muncul efek samping itu ya, dia bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, jadi di sisi ini yang kita perlu melihat bahwa vaksin bisa membangun respon imun, ya, tadi membangun sistem kekebalan tubuh kita ya, yang salah satunya sel memori yang tadi Pak Feli sudah sebutkan, tanpa kita harus mengalami segala komplikasi dan penyakitnya. Tadi seperti yang saya sebutkan, peradangan yang terus-menerus, tidak ada hentinya. Ya, atau mungkin teman-teman penonton pernah mendengar istilah cytokine storm. Efek badai sitokin ya. Badai sitokin itu kan salah satu yang ditimbulkan oleh infeksi SARS-CoV-2 itu. Ya kan? Dan mungkin satu
banyak peneliti tentang long COVID. Ya, long COVID. Apa itu, Dok? Ya kan? Mungkin bisa cerita sedikit, Dok. Long COVID adalah gejala penyakit ya yang timbul dan masih bertahan sampai lebih dari 1 bulan. Bahkan ada yang menghubungkan lebih dari 3 bulan setelah terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2. Itu kayak seperti yang itu ya, salah satu ya indikasi yang kehilangan penciuman, betul, sakit kepala dan yang lain-lain, demam, betul, seperti itu ya. betul. Dan mulai banyak dilaporkan ya, dan sistem yang terpengaruh cukup banyak dari sistem tadi THT kita, telinga kita, hidung kita, hidung, ya, hidung, terus tadi misalnya batuk, ya dari saluran pernafasan, batuk kering masih terus menerus, atau ada orang yang secara sistemik suhu tubuhnya cenderung agak tinggi, ya biasanya di atas 37,5, ya nggak sampai 38, tapi biasanya di antara 37,5 sampai 38. Suhu normal kita kan 36,5 sampai 37,5. Iya. Nah, tapi ini agak di atas nih. Ya. Hangat-hangat gitu ya? Hangat-hangat gitu. Lalu orangnya mungkin ini, kalau dulu sebelum kena COVID, olahraga biasa nggak capek. Oh, ini cepat kelelahan ya? Cepat kelelahan. Okay. Lalu ada satu lagi yang sekarang mulai banyak jadi sorotan orang adalah orang yang sebenarnya brain fog. Oh, oke. Somehow ya ada ya beberapa kasus ketika orangnya terinfeksi sembuh, dia jadi sulit untuk berkonsentrasi. Oh, oke. Ini kan ada beberapa berita yang kalau saya baca mereka tulis itu setelah kena COVID itu daya ketajaman berpikir intelijensinya menurun ya katanya. Iya. Daya intelijensinya berkurang, kemampuan konsentrasinya berkurang, kemampuan mengingat gitu. Kemampuan mengingat, sehingga ini berefek terhadap kualitas hidupnya, terhadap dia bagaimana, terhadap performance dia dalam pekerjaan dia sehari-hari, ya kan, dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi, apakah kita mau mengambil resiko membangun respon imun dengan cara terinfeksi? Efek samping yang banyak ya. Efek sampingnya sangat banyak, ya kan? Mending divaksinasi kan. Efek sampingnya efek keuntungannya jauh lebih besar ya. Betul. Dibandingkan dengan KIPI atau mungkin efek samping karena habis vaksin ya, seperti betul. yang kecil-kecil ya. Oke. Iya. Jadi pesan itu sih Pak Feli yang mau saya sampaikan. Disampaikan itu virus BA2 itu disebutkan sebagai virus siluman, dan virus ini tidak mampu katanya kemampuan untuk deteksi dengan PCR itu bahkan ada yang saya lolos ya gitu. Jadi orang kena virus yang varian atau strain yang BA2 ini tidak mampu dideteksi oleh PCR. Apakah betul ya, Dok? Gitu. Ini mungkin karena informasi yang disampaikan dikutip tidak secara keseluruhan ya. Jadi orang istilahnya salah memahami informasi. Orang khawatir ya. Orang ada kena COVID ini, betul, yang virus yang jenis ini sampai dianggap virus siluman. Virusnya ada dalam tubuh si penderita, tapi alat tes yang ada tidak mampu dideteksi. Nah, itu mungkin perlu penjelasan, Dok. Mungkin bisa bantu dijelaskan, Dok? Iya. Dan itu pertanyaan yang sangat bagus sih, Pak Feli. Seperti kita tahu bersama ya, metode diagnostik gold standard untuk COVID, untuk infeksi SARS-CoV-2 kan qPCR, ya kan, real time PCR. Nah, real time PCR minimal yang dipakai di Indonesia itu menargetkan daerah-daerah tubuh dari si virus SARS-CoV-2 yang agak jarang berubah. Yang agak jarang berubah, termasuk varian BA2. Ya, contohnya misalnya pada gen N. Ya mungkin kalau yang pernah terinfeksi atau yang pernah periksa PCR, dia bisa baca, oh ada yang gen N, ada yang gen RDRP, ada yang gen ORF1A 1B, atau ada yang gen S misalnya. Ya, N ini adalah gen yang menghasilkan protein yang kita sebut nukleokapsid. Maaf mungkin agak teknis ya, tapi nukleokapsid itu protein yang nanti mengikat, menyatu dengan materi genetik dari si virus.
Oke. Nah, yang menarik adalah si protein N ini agak jarang berubah. Oke. Agak jarang berubah. Nah. Dan qPCR yang menggunakan, yang menargetkan daerah N itu, sampai saat ini masih mampu mendeteksi infeksi oleh varian BA2. Ya. Nah, ketika orang menyatakan dia virus siluman, itu karena mereka mengaitkan dengan metode yang dipakai untuk mendeteksi saudara sepupunya, yang itu BA1. Ya, waktu BA1 mulai muncul, terutama di Jepang ya, mereka menggunakan konsep yang kita sebutnya S-gene target failure. Nah, S-gene itu adalah maksudnya gen yang mengkode protein S. Ya, tubuh si virus kan pasti bisa dibagi-bagi ya. Kayak misalnya tubuh kita ada kepala, ada badan, ada tangan, ada lengan, ya kan? Nah, sama. Nah, si virus ada bagian S, ada bagian N tadi yang saya sebut, ya. S ini ya yang merupakan singkatan dari spike, protein spike. Spike. Ya, ini merupakan bagian yang sangat banyak mengalami perubahan, sangat banyak mendapatkan mutasi di varian Omicron. Yang berubah di bagian S-nya. Betul, ya. Sangat banyak, hampir sekitar 32 mutasi di situ. Nah, dan yang menarik adalah karena dia banyak mengalami mutasi, dan ada satu tempat di mana materi genetiknya itu hilang, ya. Hilang, sehingga waktu itu peneliti-peneliti menggunakan konsep, pakai aja cara ketika kita berusaha mendeteksi gen S-nya, ya, mungkin saya parafrase. Varian BA1 ini bisa dideteksi dengan cara gini. PCR-nya mengkombinasi satu gen N, jadi yang mendeteksi wilayah N, ya, itu pasti positif kalau ada virusnya. Ya, termasuk BA1. Lalu yang target berikutnya yang menargetkan daerah S yang spike, ya, pada varian BA1 ini akan negatif. Ya, jadi akan negatif. Ya. Nah, karena negatif itu, makanya kita sebutnya S-gene target failure. Kegagalan untuk menemukan gen S. Nah, tapi di PCR-nya itu dikombinasi tadi ada N dan S, ya. Jadi BA1 kita bisa deteksi kalau N-nya positif, S-gene-nya nggak ketemu. Ya, orang sebut dia virus siluman. Kenapa orang menyebutnya BA2 itu virus siluman? Karena satu, dia memang agak berbeda dibanding sepupunya. Ya, bukan saudara kandung kan, sepupu. Walaupun masih dalam satu keluarga besar ya. Karena sepupu agak beda-beda lah, ya kan. Nah, dan ketika mereka menggunakan yang tadi PCR, kombinasi antara N dan S yang tujuannya untuk mendeteksi BA1, sekarang kalau dipakai untuk mendeteksi BA2, dua-duanya positif nih. Jadi saya kira orang bingung. Lah, dulu kita menciptakan kombinasi ini kan untuk mendiagnosis secara gampang. Ini ada varian Omicron, yaitu BA1. Sekarang muncul varian BA2, kita nggak bisa pakai cara itu lagi. Ya, makanya di situ orang kadang agak salah kaprah. Orang pikir, PCR kita berarti udah ini dong, gatot dong. Dia tidak mampu, gagal total. Tidak. Ya, PCR kita masih mampu. Dan sekarang juga produsen-produsen mengembangkan ya, PCR kit PCR yang beda ya, di mana mereka mengkombinasikan dalam satu kit, satu reaksi ya. Sekarang nggak cuma 2 tapi 3 target. Jadi satu yang N yang nanti semua virus SARS-CoV-2 mau varian apapun pasti positif. Satu lagi yang nanti khusus mendeteksi BA1. Ya, kalau ada BA1 dia positif. Ya, satu lagi yang untuk mendeteksi BA2. Ya, jadi ada 3 target jadi ya. Jadi tinggal dilihat nantinya. Misalnya yang positif misalnya N dan yang BA2. Berarti BA2. N dan BA1. Berarti BA1. N saja nih. Yang BA1 dan BA2-nya negatif. Kemungkinan varian lain dari SARS-CoV-2. Sebenarnya
sebenarnya dari sisi klinis ya, dari sisi pasien tidak ada gunanya. Dari sisi pasien tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mau varian apapun, kalau kita terinfeksi virus SARS-CoV-2, pengobatannya sama, ya kan? Orangnya tetap akan menjalani isolasi dengan durasi yang sama, ya kan? Dia tetap harus mematuhi prokes yang sama, ya kan? Nanti obat yang diberikan, misalnya sekarang obat yang diberikan molnupiravir atau Paxlovid, ya tetap sama, ya kan? Jadi sebenarnya dari sisi pasien nggak ada gunanya, ya. Mungkin waktu itu karena ya ini sebenarnya antara untung dan tidak beruntung ya. Waktu zaman pandemi COVID ini, sosmed udah sangat kencang ya. Pengaruh sosmed sangat kencang, jadi masyarakat umum mendapatkan informasi begitu cepat. Kadang masyarakat jadi suka istilahnya apa ya, kemakan pesan sponsor. Ya, sponsor bilang, oh tes ini karena nanti berguna buat tahu. Ya, pasien tes. Setelah tes, udah tahu hasilnya, apa gunanya? Nggak tahu. Karena kan itu kalau salah biaya juga berbeda ya. Kalau salah waktu lagi kemarin akhir Januari kan biaya tes tes yang PCR yang biasa itu kan kurang lebih sekitar 299 kalau salah ya. Betul. Iya, sedangkan kalau ada juga tes yang untuk yang tes varian Omicron itu ya hampir 500-600 ya kalau salah ya. Nah, apakah betul nggak sih dok kalau orang membedakan untuk menentukan masa isolasi mandiri? Kalau dia kena yang virus Delta, maka isoman mandirinya masih lebih lama karena dianggap itu durasi sakitnya lebih lama dan durasi untuk sembuhnya lebih maksudnya untuk sakitnya lebih lama dan lebih gampang sembuh ya, lebih lama sembuhnya. Sedangkan kalau virus yang Omicron ya 2-3 hari selesai nih katanya. Jadi itu menentukan isolasi mandiri sendiri. Apakah betul lah dok kayak seperti itu? Sebenarnya tidak. Dan itu sekali lagi mungkin kesalahkaprahan ya dalam memahami informasi. Karena gini, apa sih fungsi isolasi? Fungsi isolasi kan untuk satu, mengamankan si pasien agar tidak menulari orang yang masih sehat. Ya kan? Itu prinsip dari isolasi kan. Dan mau dia varian alfa, beta, delta, gamma sampai sekarang omikron, ya kan? Durasi infeksinya itu biasanya rata-rata waktu 7 hari pertama ya, 7 hari pertama ketika mulai muncul gejala. Jadi biasanya pas ya boleh dibilang minggu kedua lah. Minggu kedua setelah dia terpapar. Ya, karena biasanya masa inkubasinya kan sekitar 5-7 hari ya. Kadang agak cepat, tapi oke, kita ambil rata-rata minggu pertama dia inkubasi, ya virusnya lagi inkubasi. Minggu kedua dia mulai muncul gejala. Dan biasanya infeksiusnya tuh pas minggu kedua. Ya bisa diperpanjang dikit ke minggu ketiga. Tapi pas minggu kedua ini yang sebenarnya sama aja, mau varian apapun sama aja. Ya kan? Makanya apakah ini mempengaruhi masa isolasi? Ya tidak. Tetap mau dia delta, mau dia omikron, ya harusnya tetap sama. Karena sekali lagi fungsi isolasi kan untuk melindungi orang-orang yang masih sehat biar dia tidak terinfeksi, biar mereka tidak terinfeksi oleh pasien. Ya kan? Pasien bisa saja ya, dia sudah tidak infeksius nih, sudah tidak menular, tapi masih mengalami penyakit ya, karena kita tahu tadi COVID bisa menyebabkan peradangan yang berlebihan, sudah bukan karena virusnya, tapi lebih karena respon kekebalan tubuh yang tidak terkendali ya, tidak efisien, tidak terkendali, atau long COVID, ya kan? Bukan berarti masih infeksius, tapi masih ada gejala, ya kan? Jadi itu tidak berarti ya bahwa gejala penyakit karena Delta lebih panjang dibanding gejala penyakit karena Omicron, maka masa isolasinya juga akan lebih pendek. Tidak. Karena ada beberapa ya dok ya. Kalau dilihat daripada CDC ya, mereka mengeluarkan aturan untuk isolasi mandiri agak berbeda nih dengan apa yang dibuat oleh Menteri Kesehatan di Indonesia ya. Masalah yang CDC kan durasi itunya ya 3 hari nih. Bahkan ada beberapa sekarang negara yang udah mulai mencabut kebijakan seperti itu. Jadi kalau ada sakit dianggap ya
seperti penyakit flu biasa gitu loh. Betul. Isolasi mandiri sendiri, bahkan nggak harus sampai ke rumah sakit ya. Nah, kalau Betul. di Indonesia masih kita mengatur kebijakan masih 14 hari ya. Ya, Belum sekarang 14 hari ya. udah turun ke Udah ini ya, turun ke ya? 10 hari ya. 10+3. Ya, mungkin yang perlu dipahami di sini juga konteksnya ya. Kenapa CDC dan beberapa negara maju seperti Inggris sudah berani memberikan rekomendasi seperti itu. Memperpendek masa isolasi, Ya, betul, betul. tidak perlu lagi Tes terus ya, testing terus, ya, atau mungkin bahkan ada yang tidak menganjurkan lagi harus selalu pakai masker. Ya, ada beberapa negara yang begitu. Iya, ya. Mungkin yang perlu dipahami adalah konteks situasi di negara itu. Ya. Yang kadang yang negara-negara yang berani memberikan rekomendasi seperti itu adalah negara-negara yang angka vaksinasinya tinggi. Tinggi, oke. Ya, dan angka vaksinasi dalam hal ini 2 dosis ya. 2 dosis. 2 dosis. Dan kita tahu ya, vaksin COVID itu nggak semuanya sama-sama kuatnya dalam menginduksi, dalam menstimulus produksi antibodi. Ya, sejauh ini yang paling kuat memang yang Pfizer dan Moderna. Ya, sejauh ini. Nah, negara-negara Barat tersebut, ya Amerika, Inggris, mereka menggunakan 2 vaksin tersebut sebagai basis utama. Sehingga dengan dua vaksin tersebut, ya, dan sudah 2 dosis, ya, angka cakupan masyarakat yang sudah divaksin itu cukup tinggi. Apalagi, Amerika mungkin agak aneh ya, karena banyak gerakan anti vaksin ya. Tapi Inggris tinggi. Ya. Israel misalnya tinggi. Ya. Kalau kita bandingkan ke Indonesia sendiri ini sebenarnya satu prestasi, sudah merupakan satu prestasi ya. Tapi Indonesia yang sudah menyelesaikan 2 dosis baru sekitar 70% ya per 3 Maret yang lalu. Ya. Dan seperti kita sadari juga, tidak semua masyarakat Indonesia semuanya mendapatkan vaksin yang menstimulus produksi antibodi dengan sangat tinggi. Ya, seperti Pfizer atau Moderna. Masyarakat kita ada yang menggunakan vaksin-vaksin yang lain, ya kan, Sinovac, AstraZeneca, ya atau Sinovac. Jadi di sini juga pemerintah jadi agak berhati-hati, ya. Rekomendasi dari Amerika atau Inggris nggak bisa serta-merta 100% di copy paste ditaruh di Indonesia. Konteksnya berbeda, ya. Situasi berbeda ya. Situasi berbeda, ya kan. Dan tentunya kadang yang sesuatu yang agak sulit untuk dipahami dan ditelan adalah situasi politik dan ekonomi ya. Yang ini yang kadang seakan-akan clash ya dengan bidang ilmunya Pak Feli, public health, ya kan. Jadi ini yang kadang membuat kok udah bisa ya mereka, kenapa kita belum bisa? Baik. Gak bisa di copy paste seperti itu, ya. Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Mungkin yang perlu disadari ya oleh teman-teman viewers adalah bahwa boleh dibilangnya Indonesia tergolong salah satu yang berhasil ya dalam mengendalikan COVID-19. Angka infeksi tinggi ya, angka kematian juga tinggi, betul ya. Tapi coba bayangkan kalau pemerintah kita waktu itu tidak proaktif ya mengimpor vaksin, melakukan uji vaksinasi di sini, ya Sinovac, Anhui misalnya, bisa kita bayangkan ya angka mortalitas kita mungkin akan jauh lebih tinggi lagi ya dibanding yang sekarang sudah dilaporkan. Ya. Sifatnya nasionalis ya. Mungkin pendapatnya ini di luar pada yang vaksin yang cerita tadi awalnya. Sekarang lagi ada vaksin nasional, vaksin merah putih, yang sifatnya itu dianggap sedikit berbeda, bahkan itu sampai jadi pro dan kontra ya dok ya. Menurut pendapat dokter apa? Karena ada yang orang nasionalis, mereka beranggapan bahwa buatan lokal lebih bagus, karena itu dianggap lebih bisa melindungi, proteksi lebih bagus. Tapi di sisi lain ada beberapa masih pro dan kontra. Mungkin dokter bisa share sedikit pendapatnya dok.